bersama 3 tabung gas yang ini mencurigakan nih, ternyata lebih berat daripada biasanya. Berat sekali. Makanya saya pikir ini memang tabung yang berat apa saya yang kurang olahraga. Isinya Tapi ternyata emang benar berat ya. Ini nggak 8 kilo. Nah, jadi bagaimana mengetahuinya bahwa ini isinya air? Ternyata memang bisa dikeluarkan begitu airnya ya, bisa dikeluarkan. Ini saya tadi ditunjukkan menggunakan bolpen ini sudah bisa mengeluarkan. Jadi 2 tabung ini sama-sama isinya air. Apakah benar isinya air? Kita bisa coba dengan cara dimiringkan. Ya? Betul, ini kita ada kertas di bawah. Kalau kertasnya basah berarti memang udah nggak aman karena udah dioplos, dan diisi air. Nah ini saya colok sedikit aja udah keluar airnya. Jadi itu sebenarnya Mas Timi spindlenya udah rusak, makanya begitu dicolok dia bisa mengeluarkan sesuatu. Rusaknya karena proses dia memaksa untuk mengisi air. Jadi itu artinya kan dia merusak spindle. Mungkin dicoba sekali lagi supaya terlihat saya coba ya. Jadi Anda lihat ya, ini hanya dengan menggunakan bolpen mudah sekali karena sudah rusak tadi. Ini bisa menjadi salah satu cara pembuktian juga. Dengan dicolok dengan sederhana begini, mungkin mana saya nunjukinnya. Oke, begini ya. Nah, kelihatan tuh. Saya coba colok. Biar masyarakat juga jadi paham ya, Mas Timi ya. Iya, nih Anda tinggal colok itu airnya keluar. Wah, tuh sampai netes. Ini sebenarnya membahayakan nggak sih untuk orang yang menggunakan tabung-tabung berisi air di rumah? Ya berbahaya karena itu sesuatu yang memang sudah ada kemudian dirusak. Ya jadi kembali lagi tadi kalau memang curiga tadi Mas Timi angkat aja kok beratnya lebih ya. Ini hampir-hampir kayak mau ngangkat 12 kilo kalau ngangkat 3 kilo kan kita biasanya ya 8 kilo langsung cepat ringan. Nah dari situ aja Mbak Dita langsung kita curiga langsung kita minta tukar jangan sampai kita bawa pulang. Dan kembali lagi yang memang saya pelajari dari modus ini dia kan jualnya itu memakai motor. Menawarkan langsung ke warung-warung atau ke rumah warga. Ini aja udah aneh gitu loh. Karena itu bukan pola penjualan yang kita resmi lakukan. Jadi pola penjualan tadi silakan datang ke agen, kalau tidak bisa datang ke SPBU, kalau tidak bisa juga tadi ke modern outlet atau tadi ke jaringan pangkalan resmi Pertamina yang ada papannya. Dan ada papannya dan ada harganya. Harganya ini memang berbeda ya antara yang dipalsukan sama harga resminya? Pasti dia akan mencari keuntungan. Jadi harga resminya kalau HET kita kan per kilogramnya adalah totalnya kalau 3 kilo itu Rp12.750. Nah masing-masing Pemkot gitu ya dan Pemda nanti menentukan berapa HET tertinggi. Nah biasanya kalau di Depok saya yakin tidak setinggi itu. Nah jadi itu tentunya kita bisa misalnya 15.000 gitu ya atau 14.000 kemudian dia akan menjual lebih tinggi. Kalau oknum ini sendiri? Ya pasti dia menjual 16.000 kan? 16.000 ya. Dia jual ya. Padahal dia untungnya luar biasa. Nah ini kalau di pangkalan Mas Timi atau di agen-agen resmi itu ada papan itu harganya sebesar itu. Fix. Jadi silakan membayar sesuai dengan harga yang ada di tanda itu. Oke, jadi kalau main tawar-tawarin aja di pinggir jalan itu yang harus waspada. Nah, Pak Hari, operasinya ini sendiri seperti apa sih? Anda mungkin sudah melihat bagaimana lokasi mereka, tempat mereka memasukkan air ini ya. Sebesar apakah itu berapa orang kah yang diduga terlibat? Ya, jadi Mas, kita saat ini baru mendapatkan 2 pelaku. Dan memang saya lihat motifnya hanya semata-mata ingin menguntungkan diri sendiri, Mas. Jadi hanya untuk sementara kita masih belum mendapatkan hasil bahwa yang bersangkutan adalah mafia Lokasinya besar. pun hanya lokasi rumah seadanya saja, Mbak. Hanya warung dia pengecer biasalah, warung biasa-biasa. Nah hanya pada saat pendistribusian memang tadi Mbak Wiyanda benar sampaikan masuk ke warung-warung untuk membawa dengan menggunakan motor yang sudah dimodifikasi kanan kiri tabung itu dia lakukan pada saat yang pertama hujan. Dia menggunakan jas hujan, pada saat hujan datang, ayo ini Ibu, Pak, saya ada gas. Dan pada saat memang di sekitar Depok, pada saat kemarin sempat terjadi memang ada agak sulit mendapatkan. Dan pelaku ini memang warga Depok juga sendiri? Warga Depok. Jadi dia mengetahui sendiri sebenarnya? Iya. Memang pelaku memang sehari-hari kerjanya memang ini Mbak, ini pengecer, maksudnya warung-warung yang hari-hari dia tahu dan memahami sekali bagaimana cara mengisi tabung itu dengan air. Oh berarti dia memang ya ini dia mengoplos dengan air, tapi di sisi lain memang dia berjualan juga, yaitu berjualan. Jadi dia sudah memiliki kepercayaan sendiri, dia punya akses terhadap tabung tersebut. Nah tapi kan kita runut karena sekarang sudah ditangkap aparat kepolisian, kita runut apakah dia memang bagian dari penyalur resmi atau pangkalan Pertamina. Jangan-jangan kan dia melakukan agen, subagen lagi, kemudian penyalur dan jaringan warung. Ya, jadi tapi tadi penjelasan Pak Kapolresta jelas bahwa memang oknum ini memiliki akses terhadap tabung-tabung tersebut. Lalu apakah tabung ini bisa digunakan kembali apabila sudah diisi air? Tidak bisa, Mbak. Jadi kita tidak akan mengisikan tabung-tabung seperti ini di stasiun pengisian bulk LPG Pertamina.
Begitu kita dapat, kita pisahkan. Begitu yang kondisinya sudah rusak berat, kita hancurkan, kita musnahkan, kita akan mengadakan tabung yang baru. Dan itu langsung bisa diketahui ya apakah bisa. Jadi dari tadi karena agen-agen LPG kan operatornya semua sudah terlatih. Dari sisi berat saja dia sudah tahu gitu ya. Dari sisi kondisi spindle, dari segi fisik dia sudah bisa lihat mana spindle yang dipaksa dirusak, mana spindle itu yang memang diisikan secara otomatis oleh SPBE. Karena SPBE itu kan semua otomatis, Mbak. Jadi begitu masuk dia tinggal tulis 3 kilo, terisi 3 kilo, selesai, alatnya terangkat lagi gitu. Dan jadi tidak merusak spindlenya begitu tidak merusak spindle. Jadi kalau dia udah rusak, sudah pasti tidak akan diisi dan kita tidak akan mau menempatkan itu di alat rotating kita untuk mengisi tadi. Jadi dipastikan akan aman sekali. Nah, untuk ibu-ibu di rumah mungkin dia tidak bisa membedakan secara fisik gitu. Mungkin ada tips tertentu untuk bisa membedakan antara yang sudah dipalsukan sama yang aslinya. Tadi Mbak, yang utama adalah kita harus lihat kondisi tabung. Ada kondisi tabung yang kemudian di sisi yang di jalur-jalur yang di luar, misalnya yang di beberapa dijual itu kondisinya sudah sangat tidak baik. Nah itu lebih baik dihindari, jangan dibeli. Tapi yang utama bagi saya adalah tadi, silakan Bapak Ibu gitu ya pergi ke jalur-jalur distribusi yang resmi. Agen sudah tersebar di mana-mana gitu ya. Di Depok itu sampai 24 agen, pangkalannya 505, SPBU-nya 36 SPBU. Modern outletnya lebih banyak lagi. Kita bekerja sama dengan modern outlet juga untuk menyediakan 12 kilo, 5,5 kilo, dan 3 kilogram. Nah jadi sebenarnya ada 4 Mbak alternatif supply point yang mereka bisa dapatkan LPG secara baik, secara resmi. Nah harganya juga dipastikan sesuai dengan harga yang sudah kita cantumkan di area-area tersebut. Jadi kita menghimbau ke sana. Kedua, kalau dipegang kemudian ada rasa berat, ada rasa nggak nyaman, goyang-goyang kok rasanya air segala macam, ada curiga bentuknya tidak itu, langsung kita minta, Pak saya nggak mau yang ini, saya mau bagus. Tolong. Tapi segelnya sebenarnya ada ya walaupun sudah dioplos. Tapi kita lihat tadi segel juga ada beberapa kan segel kita sudah bagi per area Mbak. Nah itu dia bisa memastikan SPB-nya diisi di SPB mana, yang warna apa, alamatnya apa. Kalau dia tidak yakin dia bisa pergi ke SPB tersebut atau menukarkan. Apakah segel ini nanti akan dimodifikasi lebih baik lagi supaya tidak ada pengoplosan semacam ini dari Pertamina sendiri? Pasti kita akan terus melakukan ini kan namanya continuous improvement ya. Kita akan melakukan. Tapi tentunya tadi kejahatan adalah berkejar-kejaran dengan teknologi. Dia sudah berhasil tadi mendapatkan cara bagaimana sih mengoplos dengan air. Pasti berikutnya ada ide-ide yang lain. Nah, jadi kita juga sebagai lembaga penyalur tentunya kita harus memikirkan nanti proses-proses pengamanan yang seperti apa. Nah, tapi yang paling penting buat kita adalah masyarakat tadi benar-benar paham bagaimana mengedukasi diri dan keluarganya untuk bisa menolak barang-barang oplosan seperti ini. Dia harus tahu lebih dulu harus ya. Tahu, karena takutnya selama ketidaktahuan itu justru yang dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku ini, oknum-oknum ini. Nah itu yang kita harus terus sosialisasikan bahwa bagaimana sih tadi memilih tabung-tabung LPG yang baik. Tapi yang utama saya bisa sarankan adalah pergilah tadi ke agen-agen konsumen yang pintar ya. Pak Ari, yang sudah disita berapa tabung nih Pak? Ya, kita kemarin terakhir menyita 50 tabung, Mas. 50 tabung. 50 tabung. Masih 300 tabung lagi nih Pak. Ini gimana Pak? Khususnya untuk mereka yang berada di Depok mungkin langsung khawatir. Waduh, ini saya perlu khawatir nggak nih belum membeli gasnya. Walaupun tadi sudah diberikan solusi ya ke agen resmi tidak akan mendapatkan gas berisi air. Tapi akan ditemukankah 300 tabung ini dan bagaimana penelusurannya nih Pak Ari? Ya, sampai kemarin kita sudah mendatangi 8 tempat, Mas. 8 tempat itu 5 di wilayah Depok. 1 di wilayah Cibinong dan 2 di wilayah Jakarta Timur. Jakarta Timurnya di daerah Pasar Rebo memang karena berbatasan dengan Depok. Jadi penyebarannya terbatas di daerah situ saja atau mungkin ada kemungkinan lain di daerah lain? Kalau menurut saya untuk sementara masih terbatas karena hanya menggunakan 1 sepeda motor yang sudah dirakit untuk itu, Mbak. Sumber daya yang terbatas ya, Pak ya. Sangat terbatas. Kawannya juga jadinya terbatas. Nah, dari temuan dari kelima lokasi yang tadi Bapak sudah datangi bagaimana Pak? Ya, kita dari beberapa tempat ada 8 tersebut. Ada 1 tempat yang kita ambil, ada 8 tabung, 9 tabung. Yang isi air gitu? Yang sudah distribusikan diisi air. Oke, jadi dia, dan ini sudah ditanyakan kepada tersangka, memang dia hanya mereka berdua lah begitu ya? Ya, memang hanya mereka berdua saja. Pak, yang jadi pertanyaan sebenarnya apabila dia mengisi airnya itu hanya 3 kilo saja, sebenarnya tidak bisa mencurigakan kan? Karena beratnya tidak segitu beratnya gitu kan? Sebenarnya Mbak, jadi kalau yang biasa mempergunakan itu sudah hafal ini beratnya berapa. Kalau yang memang pure asli itu air, itu pasti jauh lebih berat. Walaupun dia isi sedikit airnya pun tetap berbeda rasanya. Sangat berbeda, sangat berbeda. Dan memang yang diisi air kan kalau gas itu sepengetahuan saya dia tidak bunyi. Kalau yang diisi air, kenapa dia dipenuhkan, Mbak? Nah Pak, itu kan ada yang sudah dibuka. Bisa ditunjukkan seberapa banyak air yang kalau dia harus semakin banyak, Mbak. Kenapa semakin banyak? Agar bisa mengelabui para konsumennya. Karena ada sebagian konsumen yang mengetahui bahwa
gas itu dia tidak akan bunyi air. Oh, jadi justru dipenuhkan. Iya, kalau dia setengah dia akan bunyi, akan mendapatkan kecurigaan. Oh gitu. Jadi penuh pasti Makanya diisi pasti airnya. kalau kita angkat pasti jauh lebih berat daripada tabung yang sebesar Itu yang asli. oke. Jadi mereka tidak bisa juga mengisi pas-pasan 3 kg juga nggak bisa. Oh nggak bisa, pasti akan ketahuan. Karena kan nggak ada alat ukur di sana. Jadi ya mereka akan mengisi sepenuhnya, kemudian masyarakat tidak ada timbangan di sana yang bisa diakses untuk mengukur berapa sih. Ya. Dan kedua tadi pertanyaan Mas Timi bilang bagaimana nih dengan sisa tabung yang mungkin berisi air dan sudah di masyarakat. Ya kita silakan saja masyarakat tersebut kalau memang mencurigai datang ke agen resmi Pertamina bawa tabung tersebut, kita cek. Begitu tabung itu berisi air pasti akan kita berikan ke kepolisian dan kita tarik dan kita akan tukarkan yang baru. Jadi tentunya silakan aja masyarakat yang merasa di rumahnya tidak aman, mungkin dia juga merasa bahwa ini ragu apakah air atau tidak gitu ya. Silakan tadi dibawa ke agen-agen resmi Pertamina, kita akan cek bersama-sama. Kita bisa bantu masyarakat untuk itu. Oke, tapi secara modus Pak, kalau kita kan kenal beberapa modus pengoplosan hal seperti ini sebenarnya lebih mudah terdeteksi ya oleh kepolisian, benar tidak? Karena penggunaannya hanya sekian menit sudah dipastikan habis begitu gasnya. Jadi pelaporannya pun bisa dalam waktu yang cepat begitu Pak ya. Sebenarnya modus seperti ini tidak kalau lama. Modus sebenarnya gampang Mbak terdeteksi, cuma memang setiap penjahat itu akan melakukan aksinya dia sudah mempersiapkan Mas. Jadi mempersiapkan mengelabui baik dari pihak kepolisian ataupun masyarakat. Saya kasih contoh seperti tadi, bagaimana dia mendistribusikan kepada masyarakat pada saat suasana hujan, pada saat deras itu dan masyarakat sekitar membutuhkan, jadi transaksinya cepat. Tidak ada pilihan juga. Tidak ada pilihan. Nah ini sebenarnya edukasi juga kepada warga masyarakat bahwa tadi apa yang disampaikan Mbak Wiyanda, kalau memang membutuhkan tetap kita harus berpikiran sehat membeli kepada agen-agen ataupun pangkalan yang resmi. Karena masyarakat pengen cepat dapat walaupun itu akhirnya merugikan diri sendiri. Oke, mungkin sudah berkoordinasi dengan kepolisian dari kabupaten lainnya atau kota lainnya, apakah ada penemuan modus serupa atau tidak Pak? Ya, untuk sementara kita masih mendalami di wilayah Depok dulu Mas. Depok, ya. Karena memang ada beberapa yang tempat-tempat yang pagi hari ini pun masih akan kita datangi. Masih terkait, terus disisir juga ya. Ada kemungkinan tabung-tabung ini masih digunakan juga sama beberapa orang. Ya kalau dipergunakan pasti ada, mudah-mudahan ada komplain juga Ada dari laporan. masyarakat. Tapi kalau masih belum terjual di wilayah pengecernya akan kita. Karena PR masih ada 300 lagi kan Pak tabungnya yang tersebar di seluruh Depok dan juga Jakarta Timur. 300 nanti kita dalami. Oke, jadi mungkin ya edukasi untuk masyarakatnya dari perbincangan kita pagi ini adalah jangan khawatir juga. Ya pastikan Anda membeli memang di tempat-tempat yang resmi. Tapi katakanlah Anda hari itu terdesak membeli, di sebelah ada orang nawarin dan Anda mendapatkan ternyata yang berisi air, bisa ditukar. Ya, bisa ditukar. Datang ke agen resmi Pertamina, kita akan cek kondisinya seperti apa, kita akan berikan tabung yang resmi, tabung yang baik. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Wiyan dan juga Pak Ari sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi.